Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Budi Agung Sejati untuk saudara-saudara kita di Nusantara dan di luar Nusantara. Saya Sapu Jagat Cakrabuana akan melanjutkan tentang Isa. Waktu kemarin itu saya membahas Isa, cuman belum tuntas karena waktu ya. Untuk kali ini akan saya melanjutkan tentang Isa. Isa itu adalah isinya rasa. Makanya bagi umat Kristiani itu saya mohon, bagi orang Jawa, bagi orang Indonesia, yang dibahas itu adalah Kristen yang ada di Indonesia, yaitu tentang Isa. Isa itu adalah isinya rasa. Bagaimana rasa kita dan bagaimana kita untuk menyikapinya, dan kita cara kita untuk merasakan, supaya kita bisa merasakan, dirasa dan merasakan. Tapi apabila kita itu tidak pandai-pandai untuk menggunakan rasa kita, akhirnya kita itu hanya satu rasa aja, di mana yang sudah kita pelajari itulah yang dipakai patokan, sehingga kita itu bukan hal yang mustahil kalau kita itu akhirnya itu akan beradu kuat dengan agama-agama selain Nasrani, dengan agama-agama yang memerangi Nasrani, yang membuli Nasrani. Ini akhirnya akan kita adu kuat dengan kitabnya masing-masing. Lah ini untuk saat ini kita yang terpenting kembalikan dulu kepada rasa kita. Al-Masih itu artinya al itu ya, masih itu ada. Jadi kalau disebut Isa masih ada, itu udah pasti. Karena Isa itu sebenarnya ada di tengah-tengah kita dan kita sendiri. Isa itu adalah kita sendiri. Yaitu gunakanlah intinya rasa. Niscaya kita akan ketemu siapa sebenarnya Isa yang ditunjuk oleh Tuhan itu. Tapi kalau kita terus-terusan mau beradu kuat dengan argumen-argumen, misalnya tentang sejarah, tentang kitab-kitab kita, itu tidak ada artinya apa-apa. Karena kitab itu adalah sebagai ukuran kita, meteran kita. Tapi kalau kita itu tidak mau menggali yang tersirat, apapun bentuknya yang sudah tersurat itu tidak akan ketemu dan tidak akan bermanfaat untuk agamanya, semua agama. Inilah yang kita itu. Yang terpenting itu diri kita. Yang terpenting itu diri kita untuk menyikapinya. Itu merasakan, dirasa, dan olahlah rasa. Dirasakan, pakai perasaan, supaya kita itu lebih berhati-hati dalam kita itu bertindak. Baik itu bertindak di masalah keagamaan maupun bertindak di masalah urusan lain. Tapi setidak-tidaknya kalau kita menggunakan rasa tidak akan terjebak oleh perasaan kita sendiri. Itulah makanya disebut intinya rasa. Nah, intinya rasa ini adalah yang tersirat. Karena isinya itu di dalam hati yang paling dalam, yaitu intinya rasa, berarti hati itu belum ada. Itu baru intinya, yang mutiaranya hati. Disitulah letaknya. Nah, terus apa yang tersirat? Yaitu tadi Isa itu isinya rasa atau intinya rasa. Yang tersurat apa? Yang tersurat itu adalah ilat. Ilat kita itu adalah yang wujud. Jadi bagaimana tentang itu nantinya itu ilat yang menentukan. Karena ilat itu yang menyampaikan sesuatu yang bisa kelihatan. Jadi tergantung ilat kita, bisa didengarkan, bisa dilihat, bisa dirasakan. Itu tergantung ilat. Jadi jangan sampai kita itu punya ilat itu jadi kualat. Kualat oleh agama kita sendiri, kualat oleh kelakuan kita sendiri, kualat oleh kelakuan keluarga kita sendiri. Kan itu. Bagaimana tentang kualat?
Apakah kualat itu akan nyangkut pada diri sendiri? Iya, pasti. Diri sendiri dan keluarga sendiri. Makanya ini saya mengambil lokasi. Sekarang itu lokasi, inilah contoh. Contoh untuk semua umat yang ada di itu. Ini saya keberadaannya itu di tengah-tengah lingkungan agama terbesar. Masjidnya besar, agamanya besar, daerahnya besar di sini. Tapi ternyata setelah saya itu survei ke kebun tempat pembuangan sampah, lah ini ditemukan itu kalau mau dikarungin itu barangkali ada 100 karung ini. Kurang lebihnya 1 hektar kalau dikumpulin itu ada 1 karung. Ini anak-anak kita yang masih remaja ini. Sudah ngomik, sudah obat apa ini? Obat ini. Ini obat, komik, alkohol dan sebagainya. Di sini. Nah, rupanya kita itu sudah nggak memikirkan kita. Oh, udah nggak mikirkan keluarga, udah nggak mikirkan keturunan. Ayo aja, yang Islam itu, ayo aja, pengajian sama pengajian. Kiainya mencari bidadari-bidadari yang ada di luar sana dikumpulkan. Nantinya mau diperkosa, mau dihamili. Dan itu sudah terjadi. Kiai dan ustadznya itu kayak begitu. Sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk dengan mencari mangsa-mangsa itu. Lah inilah yang sangat mengerikan di negeri kita ini. Baru kali ini Islam itu udah beribu-ribu tahun. Ini buat contoh buat orang Kristen. Contoh buat Kristen. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Mudah-mudahan di antara salah satu ini yang ada itu keluarga kalian itu tidak ikut-ikutan di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menjaga tentang kehormatannya kalian sendiri, tentang keturunan kita. Nah, ini keturunan kita. Ini dekat di sekolahan negeri SMP. Berarti ini kebanyakan itu yang melakukan itu masih SMP ini. Ya, baik itu Islam maupun semua agama, pastinya saya nggak menentukan itu di sini. Semua agama, apapun agamanya mereka, orang tuanya itu tentunya ya ada di sini. Gitu. Saya nggak menuduh Islam aja. Cuman mayoritas di sini di lingkungan Islam. Pantesan kalau lagi azan itu anak-anak yang masih kecil itu tarafnya itu masih sekolah TK di masjid ngumpul lagi azan itu jerit-jerit dan sebagainya. Kalau tidak percaya nanti biar saya rekam. Untuk langkah selanjutnya nanti saya akan merekam bagaimana tentang perilaku anak-anak ini. Udah segini parahnya gitu. Ini belum kiamat. Kan itu. Belum kiamat. Tapi bukan hal yang mustahil. Bukan yang mustahil. Allah itu akan menurunkan azab dan Allah itu akan membinasakan kita. Apalagi gitu. Nah, apalagi begitu. Nah, sekarang sementara itu di Pulau Jawa sendiri sudah terancam. Bukan hanya rekayasa atau ancaman itu nyata. Bohong belaka. Tidak, nyata. Itu ancaman itu nyata. Ancaman gunung meletus. Samudra kocak itu sekarang itu sudah lagi mulai kan itu. Lah ini mari kita selamatkan diri kita sendiri sarana kembali mengolah rasa kita supaya kita eling kepada Yang Maha Kuasa, supaya kita ingat kepada masing-masing agamanya. Itu ingat sama itu. Selamatkan dulu kita dan keluarganya kita. Jangan sampai kita itu ikut-ikut nanti itu tergulung oleh ombak, tergulung oleh amblasnya bumi Pulau Jawa ini. Karena ini pasti terjadi itu. Bukan mustahil, bukan hal yang mustahil, itu udah pasti terjadi. Lah disinilah kita itu mengingatkan pada kita semua. Nah, tentunya itu sangat prihatin banget melihat kondisi kayak begini. Sementara di luaran sana orang-orang yang mengaku ustadz, yang mengaku itu, ayo ada serang menyerang, mengharamkan yang lain, membunuh karakternya yang lain, dan lain sebagainya. Sementara perilaku di luaran dari itu bukan hanya ustadznya,
Bukan hanya itu, kiainya sendiri sudah melakukan hal-hal yang seperti binatang. Lah ini anaknya sudah kayak begini nih. Anak-anak kita, anak-anak semuanya. Anak-anak kita itu perbuatannya udah kayak begini nih. Lihat. Ini fakta. Kan itu. Apakah itu hasil kumpulan? Nih lihat. Ini, lihat. Lihat semuanya. Nih. Selebar ini. Lihat semua. Ini. Coba silakan. Silakan. Ini berapa yang terbunuh karakter pemuda kita, remaja-remaja kita. Nah ini. Nih lihat semuanya. Lah disinilah kita mohon sama kalian semua, boyo eling. Gitu. Selamatkan dulu. Bagaimana cara menyelamatkan kita apabila itu terjadi bencana besar itu. Nanti kalau sudah memang itu kita sudah selamat, kita mau apa saja, mau kembali kayak begini lagi ya silahkan aja. Itu resikonya kalian masing-masing. Tapi apakah begitu orang yang memiliki agama? Iya, memiliki agama. Lah disinilah kita itu wajib kita hukumnya untuk saling mengingatkan supaya kita itu jangan sampai terjebak dan kita binasa dengan cara Allah sendiri yang akan membinasakan kita. Ini kehendak Allah bukan kehendak kita. Ini kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Tapi ini kalau memang kita itu hayo aja masih sibuk itu berargumen, saling mengharamkan, saling itu tidak menghiraukan bagaimana tentang keluarga kita dan bagaimana tentang agama kita, cara membawakan agama untuk yang lain yang supaya bisa bermanfaat, malah cenderung ustadz ini mau mengadu domba, mau menghilangkan jejak dan mau menghilangkan sejarah. Dia sendiri itu sebenarnya orang yang tidak tahu sejarah dan tidak tahu Al-Quran. Aku yakin dia tidak tahu Al-Quran. Kalau dia tahu Al-Quran dan baca sejarah Al-Quran, dia itu tidak akan menyalahkan. Karena di Al-Quran juga itu disebutkan para orang tua. Ya, orang tua itu istilahnya nabi-nabi kita orang terdahulu itu kan orang tua. Kan gitu. Makanya ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau kita tuh ambil dari Al-Qur'an yang majmuk, itu artinya orang-orang yang terdahulu yang kau beri nikmat dan yang kau yang kau berkati. Itu orang-orang yang terdahulu. Artinya itu orang-orang terdahulu kalau memang Islam, berarti sebelum Islam datang. Sebelum Islam orang itu yang udah meninggal. Kalau itu Kristen, ya sebelum agama Kristen itu ada. Kalau orang Hindu, ya sebelum Hindu ada. Artinya orang tua itu kan kayak begitu, para leluhur kita juga termasuk orang tua. Ya, bukan nabi aja di Islam itu nabi aja, bukan. Agama kita itu bukan Islam saja. Islam itu termasuk belakangan. Tapi justru itu membawanya dalam pembawaan Islam itu kok begini. Kok nggak bisa buat panutan? Bagaimana tentang menjalankan menceritakan seorang nabi dari Nabi Adam bisa menceritakan itu, kok dianya sendiri itu malah bilang kalau orang Jawa itu haram, orang tua yang di Jawa itu haram. Inilah Masya Allah, ini orang-orang yang terbalik otaknya, udah memutarbalikkan hurufnya sendiri. Huruf jangan dibolak-balik, Pak, tolong Pak Ustadz, kalau memang sampean Ustadz jangan dibolak-balik. Karena kalau kalian tetap melakukan membolak-balikan fakta itu, kalian akan hina sendiri. Kalian akan hina sendiri, bahkan kalian akan binasa sendiri. Akan hina sendiri. Saya kasih tahu aja sama kalian. Kan itu. Nun kalau ditaruh di bawah huruf jadi apa? Nun kalau taruh di bawah huruf jadi apa? Lah inilah kalian itu. Inilah kalian
yang suka memutar lidahnya, yang suka memutar hurufnya, yang suka memutar Rasulmu sendiri, yang suka memutar dan menjual nama Allah sendiri kamu. Jadi jangan macam-macam kamu itu. Kamu itu bukan artinya kalau itu udah begini kelakuanmu itu kamu bukan pengikut Nabi. Bukan pengikut Nabi. Tapi kamu adalah pengikut babi. Aku sebutkan, kau itu adalah pengikut babi. Kalau kamu mengaku cucu Nabi, kau bukan cucu Nabi tapi kau cucu babi. Itulah, itu karena perilakumu sendiri. Kau memperlihatkan diri sini sangat memperhatinkan. Saudara-saudaraku, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan kita bisa nyambung lagi untuk kedepannya. Dan mari kita saling mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.